Pertama saya kasih ke kawan Ambrosius. Halo kawan Ambrosius. Halo, Ambros. Halo, selamat malam. Jadi pertama nih saya kasih kesempatan ke kawan Ambrosius. Jadi kawan Ambrosius ini juga ini kan dari Yayasan Pusaka Belantara Rakyat. Terus juga yang juga sangat konsen untuk mengadvokasi masyarakat adat. Terus juga banyak riset, terus advokasi masyarakat adat terutama yang terdampak oleh PSN. Nah, saya minta coba kawan Ambros kasih apa penjelasan lah atau peta khususnya PSN karena Bapak Bandara Antariksa juga nih kan dia tidak terlepas juga dengan proyek strategis nasional itu. Tapi mungkin yang apa Bandara Antariksa ini dia agak macam melibatkan banyak melibatkan BRIN juga terus ada juga dari Rusia sama India itu. Nah, saya minta kawan Amros kasih peta PSN ini titiknya apa saja. Terus Bandara Antariksa ini deh posisinya seperti apa. Itu pertama. Terus yang kedua itu coba kawan Amros juga jelaskan soal apa ini eh, selain apa dia punya titiknya di situ itu dampak bukan dampak tapi apa peran negara juga itu dia seperti apa dalam proses PSN itu. Silakan kawan Ambros. Miko, terima kasih. Eh, selamat teman-teman pemirsa yang sedang nonton live dan sebagainya. Eh, Kalau sebenarnya berbicara soal proyek PSN di Papua ini, eh, dia lebih condong itu penggunaan pendekatannya itu lebih lebih pada penggunaan militer. Jadi kalau beberapa tahun lalu kami atau rakyat Papua itu sedang diperhadapkan dengan isu transmigrasi. Tapi negara hari ini biar prakteknya itu pendekatan transmigrasi baru itu dengan ekspansi kapital dia menyasarnya itu di wilayah pesisir Papua. Mulai dari Sorong, Sorong Selatan, kemudian Pafak, Bintuni, Nabire, dan Kerom, Sarmi, Jayapura, dan lebih lebih dominan dan terbesar itu di wilayah uh, Merauke, Mapi, dan juga Bovendigul. Kalau dari peta titik militer di 3 kabupaten diantaranya itu dari Merauke, um, Mapi, dan Bovendigul itu ada 75 titik pos militer dan uh, 3 sampai 4 diantaranya itu batalion. Yang lebih dominannya itu uh, kalau kita lihat dari sepanjang jalan Merauke ke Mapi dan juga ke Bovendigul itu nanti sekitar 3 sampai 4 kilo itu teman-teman akan temukan setiap pos militer di situ. Dan kehadiran pos militer ini di lapangan kami menemukan bahwa mereka tidak hanya lakukan dengan alasan negara menganggap bahwa ini karena wilayah berbatasan, tapi justru cenderung di lapangan itu kami menemukan bahwa militer ini ditempatkan untuk pengamanan pos-pos ekstraksi kapital, di kelapa sawit maupun lebih dominan hari ini khusus di Merauke itu sedang terjadi perampasan tanah yang luar biasa yang kemudian menyingkirkan hak masyarakat adat. Dan situasi itu tidak terlepas dari berbagai pendekatan menggunakan senjata dan juga sebagainya. Tapi militer juga terlibat untuk melakukan sosialisasi dan itu justru tidak hanya inisiatif yang dilakukan oleh militer, tapi itu atas permintaan dari pemerintah. Dan dalam konteks situasi seperti ini, itu tidak pernah ada keterlibatan pemilik hak wilayah untuk duduk diskusi bahkan meminta persetujuan atas hak atas tanahnya. Tapi situasi ini juga akan menggambarkan apa yang terjadi di Biak itu persis. Justru masyarakat adat itu lebih awal melakukan penolakan kehadiran kebijakan negara yang akan mengancam eksistensi masyarakat adat itu justru uh,
negara memandang bahwa ini orang-orang yang uh, menghambat pembangunan di Papua, dan juga negara akan menggunakan stigma lainnya untuk separatisme yang uh, tidak ingin Papua maju dan sebagainya. Tapi negara tidak pernah menjelaskan bahwa akumulasi dari satu kebijakan itu siapa yang mendapatkan untung, atau pembangunan proyek di Bandara Antariksa yang sedang terjadi di Biak hari ini siapa yang akan mendapatkan untung. Kalau dari peta pesen sendiri itu saya bisa screen kan, Miko? Boleh, boleh, boleh. Oh. Lebih bagus lagi, silakan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks proyek pesen sendiri di Papua itu sebenarnya lebih dari 17 titik yang akan sebenarnya itu ada praktek pelaksananya itu sudah jalan secara tidak langsung. Itu kalau teman-teman ikuti beberapa bulan lalu, akhir kalau tidak salah itu Desember itu, Prabowo sempat panggil 42 bupati kalau tidak salah dengan 6 gubernur untuk uh, hadir di istana, kemudian mereka bahas, dan dalam diskusi berlangsung Prabowo minta untuk uh, pemerintah di Papua itu harus untuk penanaman sawit ya. Tapi karena respon kebijakan penanaman sawit dan juga praktek khususnya bioetanol dan tebu dan sebagainya di Merauke ini, karena protes-protesnya karena masih, itu justru negara mengubah pendekatan di Papua. Kemudian pemerintah justru mendesak setiap kabupaten itu wajib untuk penanaman cetak sawah dan juga tebu. Kalau kita lihat dari proyek produksi tebu ini kan sebenarnya kepentingan untuk bioetanol ya, solar, dan akan menghubungkan dengan dan juga diproduksi itu nanti di Merauke. Dan kalau teman-teman nonton film Pesta Babi, di situ ada menggambarkan bahwa perusahaan ini itu salah satunya pemilik perusahaan terbesar itu adalah Panggono dan keluarganya, dan punya produk produk gula terbesar di internasional yang hari ini uh, ada dari Merauke ke Australia sekitar 2 jam. Tapi kalau kita ikuti dari jejak dari rezim ke rezim, mulai dari Soekarno maupun Soeharto dan juga SBY kemudian Jokowi, itu justru kebijakan mereka di Papua itu lebih masif untuk deforestasi. Deforestasi itu sangat tinggi. Misalnya zamannya SBY, zamannya Soeharto dia masuk dengan misalnya sawit di Manokwari, kemudian hari ini masih menetap dan beroperasi di Kerom, kemudian zamannya SBY lebih dominan dengan proyek MIFE di Merauke, kemudian uh, hasilnya itu jadi rumah hantu. Kemudian program yang sama tapi namanya yang berubah, zamannya Jokowi, uh, tapi dia masifnya itu di Kerom dan juga di Merauke, itu sekitar 2 juta hektar hutan yang hilang. Tapi dari jejak mereka ini, sawah-sawah yang sudah pernah dibongkar atau lahan yang hutan yang dibongkar tidak pernah optimalisasi, tapi lebih cenderung mereka itu menghancurkan atau dominasi itu merusak atau merampas hutan-hutan yang masih ada, atau tanah-tanah yang masih isinya hutan. Dalam konteks ini justru lebih lebih dominan dan turun ke lapangan itu aparat yang lebih dominan untuk uh, pemulusan, kemudian perampasan tanah itu dilakukan menggunakan kekuatan militer. Dan praktek yang serupa dan juga situasi yang sama juga diwarisi oleh Prabowo hari ini. Justru misalnya di pendekatan di orang marin zamannya Belanda uh, lebih mengeksploitasi atau menganggap bahwa tradisi mereka itu kuno dan sebagainya, tapi justru uh, pendekatannya Prabowo itu lebih cenderung dan militeristik. Kemudian dalam konteks orang Papua itu negara justru mempraktekkan orang Papua yang layak hidup itu siapa, dan juga mempraktekkan orang Papua yang perlu mereka makan itu apa. Mungkin hanya pernapasan saja yang dia tidak tahu atau senyum.
Tapi segala bentuknya itu dia mengatur dalam bentuk keputusan hukum, kemudian keputusan peraturan presiden dan sebagainya. Misalnya dalam konteks ini mungkin ada yang bilang bahwa kenapa Papua kan ada OTS dan sebagainya. OTS mungkin hanya saya rasa bahwa satu produk uh, penjajah yang ditanamkan di Papua untuk mengelabui uh, dengan klasifikasi status khusus. Tapi pada prakteknya itu tidak bisa membendung ekspansi kapital yang masuk di Papua hari ini. Dan juga kita bisa lihat di wilayah pegunungan hari ini operasi militer dan data dari Humanis Monitor 123.000 pengungsi internal. Kemudian praktek apa yang akan terjadi di pihak hari ini itu sudah terjadi sejak uh, masuknya Freeport tahun 1967 sebelum 2 tahun terperang. Kemudian menyingkirkan orang Amume, kemudian Kamoro dan sebagainya. Hari ini orang-orang di Jita dan Agemuga sedang mengalami dampak limbah, tiling dan sebagainya. Dan tidak diurus oleh negara. Tapi kalau soal kontrak dan juga perpanjangan dan sebagainya, soal Freeport itu tidak pernah melibatkan orang Papua, dan negara lebih cenderung intervensinya kuat dan terlalu rakus kalau dibilang. Tapi dalam konteks situasi biak hari ini dia akan melanjutkan mewarisi situasi yang sama, apa yang terjadi di Kamoro, tapi apa yang terjadi di Marin itu akan menggambarkan di biak hari ini, menyingkirkan orang yang punya wilayah dengan alasan bahwa ini soal kemajuan dan narasi kemajuan dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini negara tidak pernah dijelaskan bahwa dalam proses bandara antariksa ini siapa yang akan mendapatkan untung atau siapa yang uh, dirugikan atau dampaknya seperti apa dan sebagainya. Nah, sampai hari ini mereka tidak menjelaskan dampak dari misalnya soal AMDAL atau terkait dengan HGU dan juga petanya seperti apa tidak pernah. Tapi ini banyak alasan yang negara ungkapkan tanpa ada partisipasi dari masyarakat adat yang akan hidup dan juga menetap di Pulau Buyak itu sendiri. Kalau dilihat dari gambaran umum, kalau proyek PC di Papua sendiri itu sekitar yang ini yang muncul di publik itu ada sekitar 17, ada sekitar 17 proyek PSN yang ada di Papua. Itu mulai dari Manokwari, kemudian Sorong, itu dia justru lebih ekspansinya itu tebu dengan padi dan juga sawit. Model yang sama di Sorong ekspansi dengan batu bara, gas, minyak, dan tebu, padi dan sawit. Model yang sama juga di Fafak, pabrik pupuk dan tebu dan sawit. Itu di Fafak itu ada dua. Deklasifikasinya itu ada yang kategorinya itu satu, tapi ada yang kategorinya lebih dari satu. Kemudian kalau Nabire nanti akan pembukaan baru lagi untuk proyek Tebu, dan juga di Wamena sedang sudah berjalan itu proyek padi dan juga tebu. Kemudian di Asmat itu rencana akan buka pembangunan air bersih dan juga energi, tapi khusus energi ini khusus untuk B50 untuk solar. Kemudian di Merauke itu kalau kita hitung luasannya itu lebih dominan terbesar di seluruh tanah Papua, itu mulai dari Merauke, Mapi, dan Bovendigul itu total 3 juta hektar. Nah, sebelum zaman Jokowi, kalau kita selama ini uh, luasannya yang dibuka itu, rencana akan dibuka itu kan 2,3 juta hektar. Setelah zamannya Prabowo itu ada penambahan SK baru, SK Kementerian Kehutanan 591 itu justru ada penambahan lokasi mulai dari uh, Merauke, Mapi, dan juga di Bovendigul. Dan itu uh, fokus untuk tebu dan juga sawit. Kemudian wilayah situasi yang serupa juga terjadi di misalnya di Kerom itu juga dan masuk sekitar 10 hektar. Tapi itu tidak terhitung dengan misalnya sawit yang sudah berjalan lama. Kemudian di Kota Jayapura juga itu akan rencana cetak sawah dan juga tebu. Sarmi juga model yang sama. Dan dari dominan yang paling besar itu kita susul juga di Teluk Bintuni. Dan Teluk Bintuni sendiri itu dari LNG Tangguh saja itu misalnya dalam 1 tahun itu
dia bisa menghasilkan 30 triliun, tapi penghasilan yang dia dapatkan itu tidak sebanding dengan misalnya memberantas kemiskinan orang Papua atau khususnya di wilayah Bintuni dan sebagainya. Tapi uh, semua keuntungan itu dikeruk untuk menguntungkan elit-elit lokal, kemudian juga menguntungkan elit politik di nasional, melibatkan korporat asing dan juga kapital. Kemudian dalam konteks praktek kegagalan negara untuk meyakinkan orang Papua dengan kebijakan sautisasi dan juga tebunisasi itu justru negara dengan alasan bahwa ini karena proyek strategis nasional itu jadi legitimasi bahwa setiap kepala daerah itu diwajibkan untuk menjalankan program gitu. Sehingga untuk memastikan proyek ini jalan karena dananya besar. Sebenarnya target mereka itu mau lingkungan hancur kah atau mau uh, uh, adat istiadat orang Papua mau hancur atau tempat-tempat keramat yang mau hancur atau rumah marga satwa yang akan hancur itu negara tidak peduli soal itu. Tapi negara hari ini hanya mengejar bagaimana hasil dari pengerukan sumber daya alam di Papua itu dia bisa mendapatkan untungnya itu berapa. Nah, apa yang dia bisa dapatkan dari proyek ini ketika dana yang dikucurkan. Tapi dari dari biak sendiri itu kita bisa lihat bahwa ada keterlibatan Elon Musk di situ dan juga ada keterlibatan BRIN. Kami juga khawatir ketika ada kehadiran BRIN yang misalnya tidak uh, atau melakukan pengkajian dengan dampak dari kebijakan pemerintah yang mengontrol eksistensi orang Papua, tapi justru BRIN hadir untuk memberikan dengan dia punya penelitian dan sebagainya itu justru pintu masuk ekspansi untuk negara lakukan perampasan di Papua. Itu kalau dilihat dari peta itu sekitar 17 yang muncul di dari perbincangan media sosial maupun peta titik yang akan dieksekusi oleh pemerintah. Tapi dalam misalnya peraturan presiden yang misalnya atau secara undang-undang itu tidak menjelaskan dominan bahwa lokasi ini masuk di konsensi sekian dan sebagainya itu belum ada. Tapi justru perubahan konsensi dan luasannya itu semua kementerian bersangkutan. Dalam hal ini ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Pertanian, dan juga Kementerian Minerba. Itu justru lebih dan juga Kementerian DPR ATR untuk mereka ini yang berperan penting untuk memanipulasi dan juga mengeksekusi proyek-proyek pemerintah ini untuk terus berjalan di Papua. Dan dalam konteks ini tidak pernah ada melibatkan orang Papua atau misalnya satu persoalan yang mau datang, itu dia harus lakukan sosialisasi bagaimana soal dampak dan juga nanti manfaatnya seperti apa dan sebagainya. Itu selama maksimal itu 2 tahun. Dan kemudian harus ada persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah dan juga itu, itu, itu pun proses pelaksanaannya itu tanpa harus tekanan. Tapi di Papua beda. Tanpa ada sosialisasi, tapi proyek perampasannya itu sudah dilakukan menggunakan militer. Kemudian syarat-syaratnya misalnya soal AMDAL itu nanti akan susun. Jadi apa yang terjadi hari ini di Biak ini sebenarnya menggambarkan situasi yang sudah terjadi di Freeport. Dan itu juga akan mematik trauma masa lalu misalnya Biak Petara, kemudian yang melibatkan yang hari ini siapa yang saat itu Wiranto dan sebagainya. Tapi orang-orang yang punya masa lalu dan juga ikut terlibat dalam melakukan kejahatan ini justru negara memberikan ruang untuk menjadi pejabat negara kemudian dan situasi itu justru merawat kejahatan kemudian tidak memberikan keadilan bagi korban. Apalagi mereka akan memaksakan pulau Biak ini yang secara secara hukum-hukum internasional maupun hukum nasional itu dilindungi pulau-pulau kecil yang tidak boleh ada proyek-proyek dengan skala besar. Tapi undang-undang yang dibuat oleh negara itu semua tumpang tindih prakteknya di Papua. Dan itu justru lebih dominan itu pasca zamannya Prabowo. Justru cenderung militer itu punya bisnis di Papua, bisnis operasi militer, tapi bisnis ekspansi kapital. Tapi ada juga bisnis lain yang hari ini merawat uh, dengan cara kekerasan dan sebagainya. Tapi uh,
kalau dilihat secara gambaran umum itu misalnya Papua wilayah pegunungan yang mengusir pemilik tanah dengan cara operasi militer, tapi wilayah selatan dan juga pesisir Papua ini eh, mengusir orang pemilik tanah dengan cara ekspansi eh, kapital. Dan di sisi lain itu di Biak ini nanti akan dibuat satu market terbesar untuk militer. Dan, di hal-hal yang sama ada juga nanti akan buka pabrik senjata di Merauke, khususnya di Wanam. Itu akan menghubungkan dengan situasi yang hari ini kasus Biak. Dan itu tidak terlepas dari akumulasi kekerasan itu terus akan meningkat dan negara akan mewarisi itu. Kalau lebih lanjut, misalnya kita membahas apakah uh, peran masyarakat adat ini sebenarnya posisinya di mana? Dalam konteks dari Undang-Undang Dasar sendiri itu sudah jelas bahwa dia memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Ya. Tapi dalam konteks Papua itu justru negara melihatnya itu Papua itu tanah yang kosong yang dia bisa otak-atik semaunya. Dan juga dalam konteks orang Papua setiap kepemilikan tanah itu miliknya marga dan sebagainya. Tapi dalam konteks lain, dalam untuk melegitimasi perampasan ini, dia juga gunakan selain dari militer, tapi ada dia gunakan untuk lembaga masyarakat adat untuk jadi pintu masuk. Ada juga dari lembaga-lembaga buatan atau ketua marga yang dia buat, itu untuk jadi pintu masuk untuk perampasan yang dilakukan di Papua. Kekhawatiran saya itu ketika keterlibatan Elon Musk juga di terkait dengan pembangunan bandara Antariksa, kemudian ada juga BRIN dan sudah bekerja sama dengan Rusia. Ini uh, sebenarnya ini ada mematik kepentingan antara uh, Rusia dan pemerintah Indonesia, tapi juga nanti akan ada bertentangan dengan kepentingan Amerika di dalam konteks pembangunan bandara Antariksa. Karena kan dalam konteks ini siapa yang akan jadi korban? Yang korban itu adalah orang Papua dan orang Biak yang hari ini berada di tanah Biak. Dan dan proses itu justru pemerintah daerah itu jadi pintu masuk untuk mengakomodir kepentingan Jakarta ketimbang mendengarkan orang asli Papua punya suara atau masyarakat adat. Dan dalam konteks ini menjadi problem terbesar dalam kebijakan Prabowo hari ini di Papua. Dan ini juga akan memati akumulasi perlawanan orang Papua yang tidak akan pernah kompromi dengan kebijakan negara di Papua. Justru uh, negara hadir bukan memberikan pengamanan atau keamanan bagi orang Papua, tapi justru negara hadir untuk menentang orang Papua dan uh, memusnahkan orang Papua dari tanah sendiri. Kira-kira itu saja dulu, Minggu ya. Waktu kembali, Kak.